Gak boleh gampang bingung, gak boleh gampang sedih. Nanti kalau ada gangguan di dalam tubuhnya akan ada respon yang akan terjadi di dalam tubuh Anda. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur yang ada di dalam tubuh saya hilang dengan izin Allah. Jawab pertanyaan saya. Dari mana kamu? Yang kamu ganggu siapa aja? Oh, yang diganggu juga suaminya. Kita di sini yang penting berdoa bersama-sama. Allah Maha Kuasa. Kita tidak boleh takut dengan apapun. Jadi ini ada yang mau menghancurkan keluarga panjenengan. Daun kelakar itu lidinya itu yang menusuk di bagian perutnya ini. Jadi yang mau dihancurkan keluarganya, istrinya mau dibuat sakit, suaminya mau diambil. Wah, kurang ajar tak? La ilaha illallah. Hai kau bangsa jin, dengan izin Allah, karena kamu telah mengganggu hambanya Allah, saudara saya yang ada di Malaysia yang bernama Ibu Halimah dan suaminya Aziz, dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Terpaksa kamu saya ikat dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf karena waktu yang menunggu sangat lama, karena saya melakukan sesuatu hanya mengikuti dari gerak batin saya. Gerak batin saya menginginkan saya ketika pengobatan itu tengah malam. Karena waktu yang paling baik untuk berdoa itu ialah waktu tengah malam, atau bahkan lebih bagus di sepertiga malam, seperempat malam. Itu adalah waktu yang paling bagus untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mohon maaf untuk panjenengan semuanya kalau di saat pengobatan saya waktunya sangat malam, yaitu dimulai dari jam 12 malam dan sekarang sudah jam 1 malam. Karena satu itu menandakan tentang zat, satu itu adalah zat, dua itu adalah sifat. Jadi seperti sholat subuh 2 rakaat itu adalah tentang zat dan sifat, tentang keimanan kita kepada asyhadu alla ilaha illallah Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terhadap baginda Rasulullah. Maka saya diajarkan oleh batin saya untuk ketika berbicara itu yang dilakukan. Saya selalu berbicara kepada panjenengan semuanya bahwa waktu yang paling bagus untuk berdoa itu malam. Sehingga saya dibimbing oleh batin saya ketika melakukan pengobatan, ruqyah atau sholawatan itu pun juga malam hari. Malam hari yang pertama lebih tenang, yang kedua daya cipta itu lebih luar biasa, dan yang ketiga memang waktu yang paling bagus ketika berdoa itu adalah tengah malam. Tentu sebelum berdoa kita bersolawat dulu kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat tidak akan pernah sampai kepada Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mau datang ke pondok saya, Pondok Nuswantoro, ke tempat saya Samsudin, atau banyak yang menyebut saya Gus Samsudin, yang punya channel YouTube Mbah Din. Kalau panjenengan mau silaturahmi ke sini, mungkin berangkatnya bisa pagi atau siang, sampai sini nanti sore istirahat, malamnya baru pengobatan. Jadi untuk waktu sore atau waktu siangnya bisa untuk istirahat, malamnya untuk pengobatan. Karena memang saya bergerak hanya menuruti dari hati saya. Jadi hati saya atau guru batin saya mengajarkan untuk mendoakan atau berdoa bersama-sama itu malam hari. Ketika orang-orang tidur itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang pengen doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus tahu adabnya atau tata caranya. Yang pertama, ketika meminta itu harus tahu waktunya, yaitu waktu yang paling bagus untuk meminta kepada Allah itu tengah malam, antara jam 1, jam 2, jam 3 atau subuh, sebelum subuh sekitar 15 menit sebelum sholat subuh. Itu sangat bagus sekali untuk berdoa waktunya. Yang kedua harus menggunakan tawasul, yaitu bersolawat kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yaitu merayu atau memanggil dengan nama yang baik. Nama yang baik itu disebut dengan Asmaul Husna. Ketiga hal itu. Dan sekarang ya begini, saya pengobatannya malam. Jadi untuk panjenengan semuanya yang mungkin datang ke sini siang atau sore atau pagi, istirahat dulu, karena saya pengobatannya malam. Jadi kalau yang datangnya pagi ya tunggu sampai malam. Lebih baik datangnya itu malam, jadi nunggunya nggak terlalu lama. Tapi biasanya kalau nunggunya lama itu nanti malah
sekali ketemu kangen itu akhirnya mesra gitu. Nggih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo semua air minumnya dipegang satu persatu. Mana air minumnya ini, dikasih dulu, dibuka dulu ya, buka dulu satu persatu. Tak boleh gampang bingung, tak boleh gampang sedih. Yang tenang, karena ketenangan itu menandakan iman. Dan seseorang itu hanya tenang kalau dia ridho dengan apa yang Allah berikan. Orang itu hanya akan tenang kalau dia ridho dengan apa yang Allah berikan, dengan qada dan qadarnya Allah. Kenapa ada sesuatu hal yang menempel di dalam tubuh panjenengan? Karena tidak adanya ketenangan di dalam hati. Gimana? Dunuh tondo yen iman tondo yen iman sabar senajan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa darajin akfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal karami. Duh polo kanca priya wanita aja mung ngaji syariat berpinter nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe ratikatene yen sekotor hati yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyare donya iri lan meri sugiye tangga
lan nista mula atine peteng lan nista rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar nerima senajan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa niwadaraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wasyri sarifi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wasyri sarifi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wasyri sarifi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wasyri sarifi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wasyri sarifi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wasyri sarifi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wasyri sarifi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma selamat ya Allah, selamat dunia, selamat akhirat ya Allah, selamat keluarga ya Allah, selamat usaha ya Allah, selamat omah ya Allah, selamat jiwa ragani ya Allah, selamat segala kersane Gusti Allah, muga kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultanu Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bis, sir, dat, sifat, semua penyakit minggat karena izin Allah, karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bis, sir, dat, sifat, semua penyakit minggat karena izin Allah, karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bis, sir, dat, sifat, kuat, semua penyakit minggat karena izin Allah, karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykho Sakolaini. Ya Saykho Sakolaini. Ya Kutub Ba Rabbani. Ya Ghausas Somadoni. Ya Mahmubas Subhani. Ya Mukhidi Aba Muhammadin Sayyidina Syabdul Qadir Jailani Agisni wa amidani bi qada'i hajati wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Tangannya dibuka. Nanti kalau ada gangguan di dalam tubuhnya akan ada respon yang akan terjadi di dalam tubuh panjenengan. Ya, tangan satu aja, yang tangan satunya enggak itu. Ya, kencangkan. Bis, sir, dat, sifat, semua penyakit minggat dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bis, sir, dat, sifat, semua penyakit minggat dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bis, sir, dat, sifat, semua penyakit minggat. Bis, sir, dat, sifat, semua penyakit minggat. Bis, sir, dat, sifat, semua penyakit yang ada di dalam tubuh saya minggat. Sir, dat, sifat, kuat, semua penyakit minggat dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykho Sakolaini. Ya Kutub Barabani. Ya Ghausas Somadoni. Ya Mahmubas Subhani. Ya Mukhidi Aba Muhammadin Sayyidina Syabdul Qadir Jailani Agisni wa amidani bi qada'i hajati wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Matanya terpejam, mata terpejam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykho Sakolaini. Ya Kutub Barabani. Ya Ghausas Somadoni. Ya Mahmubas Subhani. Ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syabdul Qadir Jailani Agisni wa amidani bi qada'i hajati wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuhan Syabdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat
di dalam tubuh saya hilang dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Hai kau bangsa jin yang ada di dalam tubuh saya dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'alullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang semua gangguan penyakit jin yang ada di dalam tubuh saya dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, zat, sifat, semua penyakit minggat dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua penyakit yang ada di dalam tubuh saya hilang dengan izin Allah. Semua gangguan yang ada di dalam tubuh saya hilang dengan asma Allah. Semua penyakit yang ada di dalam tubuh saya hilang dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam tengkuk ibu ini. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam kepala ibu ini. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam dada ibu ini. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar kamu dari dalam dadanya, keluar kamu dari dalam tengkuknya, keluar kamu dari dalam perutnya, keluar kamu dari dalam kepalanya. Kalau kamu tidak keluar dengan izin Allah, maka kamu akan dibakar dengan asma Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam dada ibu ini, yang ada di dalam tengkuknya, yang ada di dalam kepalanya, yang ada di dalam perutnya, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluar kamu dari dalam tubuhnya. Kalau kamu tidak keluar, kamu akan saya bakar dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzani wa syirri sari fi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzani wa syirri sari fi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzani wa syirri sari fi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasa Kulaini ya Kutuba Rabbani ya Gausa Somadani ya Mahmubah Subhani ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani agisni wa abidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibatnya barokahnya Tuhan Sya'abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam tubuh ibu ini hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, af'al Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kendinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur, sayyidina Muhammadin nur, sayyidina Muhammadin nur, sayyidina Muhammadin nur, Sayyidina Muhammadin nur dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarif fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarif fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur 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 dzati wa syirri sarifi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim syir Allah dzati Allah sifati Allah wujudi Allah afali Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam tubuh ibu ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar kamu dari dalam tubuhnya. Kalau kamu tidak keluar dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, akan saya bakar kamu, akan saya hancurkan kamu dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siri Allah, dzati Allah, sifati Allah, wujudi Allah, af'ali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hei kau bangsa jin, saya tanya antum. Saya tanya antum, antum dari mana? Kamu dari mana? Jawab pertanyaan saya. Dari mana kamu? Kamu dari mana? Kenapa kamu gangguin ibunya ini? Untuk apa kamu ganggu ibunya ini? Kenapa kamu dolimin beliau ini? Oh, jadi kamu ada di depan rumahnya, ada di depan rumah ibu ini kamu. Kamu ingin menghancurkan usahanya, kamu mau menghancurkan keluarganya, kamu membuat ibu ini jadi seperti orang gila begitu. Oh, jadi mau dibuat seperti orang gila ibunya ini. Hai kau bangsa jin, kamu bertindak sendiri atau ada yang menyuruh? Jawab saya. Kamu ada yang menyuruh. Siapa yang menyuruh kamu? Orang Vietnam. Vietnam musuhnya. Ini tempat tinggalnya di mana beliau ini? Di Malaysia. Kenapa punya musuh orang Vietnam? Ada masalah dengan orang Vietnam? Orang Vietnam itu mana sih? Negara mana? Vietnam. Ini yang dolimin orang Vietnam. Negara Vietnam semuanya. Saya nggak tahu Vietnam itu mana. Ini bahasa jin itu kayak gitu. Tapi jangan terlalu dipercaya ya. Jangan terlalu dipercaya. Udah berapa lama kamu ganggu ibunya ini? Udah hampir 3 bulan dia seperti ini. Udah lebih dari 3 bulan seperti ini. Akan hampir 3 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau keluar dari dalam tubuhnya atau mau saya hajar kamu? Oh, enggak mau. Dia enggak mau keluar dari dalam tubuhnya. Kenapa kamu enggak mau keluar dari dalam tubuhnya? Kenapa kamu enggak mau keluar dari dalam tubuhnya? Kamu suka ada di sini. Kamu suka. Dia bertempat tinggal di perut. Terus di tengkuk sini sama di sini. Ya. Terutama di perutnya. Di sini ini ada yang menempati dia ini. Yang kamu ganggu siapa aja? Oh, yang diganggu juga suaminya. Jadi bukan cuma beliau ini yang diganggu, tapi suaminya juga diganggu. Masalahnya apa? Kenapa masalah wanita ya? Makanya jangan ganteng-ganteng. Jadi rebutan akhirnya. Ini asli orang mana? Malaysia, asli Malaysia. Kenapa ada orang Vietnam yang suka sama orang Malaysia ini ya? Soalnya terlalu ganteng sih. Iya, brewoknya ini yang begitu. Aduh. Ini masalah
ini nih kita, kita lagi. Masalah apa kalau kita di Indonesia ini? Cinta segitiga. Iya, wanita yang ada yang suka lagi yang ketiga ya. Oh, nggak rusak rumah tangganya. Aduh, kenapa mau dihancurin rumah tangganya? Aneh, batin. Kita orang ini wah. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hai kau bangsa jin, kalau kamu tetap mengganggu orang ini dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah yang ada di dalam diriku, maka akan aku hancurkan dirimu, pengikutmu, dan juga seluruh anggota yang ada di dalam dirimu. Kalau kamu tetap mengganggu orang ini, sekarang kamu pilih, saya hancurkan seluruh pengikutmu, kerajaan kamu, atau kamu pergi dari tubuh orang ini. Wah, tetap tidak mau kamu. Kamu berarti menantang saya kamu. Kamu mau menantang saya. Baik kalau begitu, keluarkan semua kemampuan kamu. Jin, kamu jin Malaysia, jin Vietnam. Jin Vietnam ganggu orang Malaysia. Masalahnya pengen menghancurkan rumah tangganya. Saya nggak tahu loh, demi Allah ini saya nggak tahu loh ya. Saya nggak tahu, saya ini cuma ngomong apa yang saya dengar loh ya, apa yang saya rasakan. Saya belum ngobrol nih. Saya belum ngobrol sama keluarga ini nih. Demi Allah saya belum ngobrol, saya belum tanya. Apa masalah saya nggak tahu juga. Ini hanya apa yang saya ketahui dari isyarah, petunjuk. Tapi kalau yang dari jin ini saya nggak begitu percaya. Intinya kita hancurkan saja jinnya ini karena digunakan oleh seseorang untuk menghancurkan keluarga ini kayak gitu. Untuk menghancurkan keluarga ini. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Tahu bahasa Indonesia? Tahu? Tahu. Oh iya. Tahu Upin Ipin tuh? Tahu Upin Ipin. Asli orang Malaysia? Iya. Warga negara Malaysia? Warga Indonesia. Warga negara Malaysia. Istrinya warga negara mana? Indonesia. Warga negara Indonesia. Ada orang perempuan yang suka sama antum. Ada orang perempuan yang suka sama antum. Bukan Ani, antum. Kamu. Ada yang suka sama kamu perempuan itu. Ada. Nggak tahu? Nggak tahu. Wanita ini menggunakan secarik apa namanya pohon kelakar itu apa kalau di Malaysia ya, pohon kelakar itu ya seperti pohon duren di pinggiran sungai. Nah itu digunakan untuk mengikat panjenengan ini untuk menghancurkan keluarga ini itu. Selalu ada rambut yang dikaikat. Nah itu yang saya bilang. Demi Allah sebelumnya saya tidak tanya. Demi Allah sebelumnya saya nggak tahu. Apa sebelumnya kita udah ngobrol? Belum. Jadi ada sebatas kain yang digunakan, sebatas daun dicampur kain dan rambut yang digunakan untuk menyihir orang ini. Letaknya sebenarnya ada di bagian depan rumah sebelah kanan, di sebelah kiri sama di sebelah kanan. 3 tempat. Tapi alhamdulillah masih ada satu penjuru yang belum kemasukan sehingga masih bisa ditolong. Kalau sudah 4 penjuru, aduh susah. Kalau sudah 4 penjuru, yang tidak ada yang susah untuk Allah. Buhulnya bisa aja dihilangkan. Seperti itu. Nah, di sini boleh Bisa, insya Allah dengan izin Allah, Kita di sini yang penting berdoa bersama-sama. Allah Maha Kuasa. Kita tidak boleh takut dengan apapun itu. Jadi ini ada yang mau menghancurkan keluarga panjenengan. Daun kelakar itu lidinya itu yang menusuk di bagian perutnya ini. Jadi yang mau dihancurkan keluarganya, istrinya mau dibuat sakit, suaminya mau diambil. Wah, kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Kurang ajar itu. Percaya tak percaya. Demi Allah tak ada settingan nih. Beliau tidak kenal saya, demi Allah, wallahi, Allahu haq. Saya tidak kenal sama beliau ini. Saya tak kenal sama ini istrinya siapa namanya nih? Tinggalnya di mana Halimah nih? Di Malaysia. Belum pernah telepon sama saya. Belum pernah ketemu sama saya. Belum pernah. Demi Allah ngobrol sama saya belum pernah wanita ini. Demi Allah. Jadi ini perempuan ini jadi bingung, linglung gitu.
ikhtiar. Selalu senang bingung. Ya, senang bingung katanya. Bahasa Malaysia bingung saya. Intinya bukan senang ya, kalau bahasa Indonesianya itu sering bingung, mudah linglung. Kalau bingung senang. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita punya Allah, tak perlu takut sama apapun, takut hanya kepada Allah. Bangsa jin itu lemah, tak ada bangsa jin yang kuat itu tak ada. Kecuali kalau kita yang lemah, jinnya kuat. Kalau kita kuat, jin itu lemah. Dari Malaysia datang ke sini kapan? Semalam. Tadi malam sampai sini. Sampai sini jam 4 Jam 4 pagi. Jam 4 sore tadi. Apa kemarin? Tadi. Oh. Tadi itu bukan kemarin ya. Kalau kemarin udah ketemu saya tadi malam. Kalau udah saya pegang kepalanya gini, berontaknya cuma gini-gini aja dia. Dan jam 4 tadi datangnya. Ketemu sama saya jam 1 malam. Ini pertemuan kita itu sudah diatur sama Allah. Bukan tidak ada yang kebetulan. Saya tak minta apa-apa sama jenengan. Minta untuk cintanya lebih cinta ke istri, lebih sayang ke istri, lebih menghargai, lebih menghormati, lebih saling menyayangi. Ridho biridho. Istri ridho dengan kekurangan suami, suami ridho dengan kekurangan istri. Karena nanti gangguan seperti apapun nggak akan bisa masuk ke dalam keluarga jenengan asalkan cintanya berdua kuat. Kalau kuat, gangguan dari luar tak akan bisa masuk. Tapi kalau lemah, gangguan dari luar nanti mudah masuk. Ini bangsa jin ini mau ganggu jenengan, kenanya ke istri. Tapi jenengan juga kena dampaknya. Nanti saya ruqyah. Tapi dampak yang paling besar pada istri, bikin kaget aja ini si jin. Dia kalau sudah saya pegang kepalanya gini, ini sebenarnya bentuknya pocongan. Selalu bilang kakinya supaya diikat. Iya, makanya nggak usah cerita kalau sama saya. Saya aja yang jelasin. Kalau kamu cerita berarti saya bukan ngobatin. Berarti saya cuma ngomong doang. Lah ini saya mengobati. Ini yang saya pegang pas tali pocongnya itu. Jadi kalau tali pocongnya itu kalau saya ya biasa tarung sama jin dari golongan korin seperti ini. Kalau dia naik ke pohon, tak ikat pohonnya. Pakai asma Allah, sudah gonta gantung aja kayak buah yang gantung di pohon itu. Sampai berbulan-bulan nggak saya lepasin itu. Sampai pada akhirnya lama-lama dengan asma Allah dia terbakar mati sendiri. Kalau sudah dipegang kepalanya kayak gini, tek gitu, kekuatannya udah nggak ada. Kepala ikatan pocongnya yang di atas sudah saya pegang kayak gini, cuma gini doang dia. Gitu kan. Dia seru-seru gitu. Saya kamu nggak bisa lihat ya. Susah saya jelasin. Kemampuannya cuma gini doang dia. Tuh. Gitu. Ya, ini ada seutas kalau di Malaysia itu apa ya? Kalau di sini pohon kelakar tuh loh. Yang biasanya hidup di bawah di sampingnya sungai kayak pohon aren itu loh. Nah, itulah. Yang ada biji kecil-kecil. Iya, Nah itu ada kayak rambut-rambutnya dicampur sama rambut yang orang yang sudah meninggal itu sudah buat nyerang. Itu dia ngambil dari kuburan orang yang meninggal. Ada salah satu orang Vietnam yang berbuat seperti itu. Allah alam bisawab, saya nggak tahu sih siapa. Cuman ini nggak nuduh sih. Cuman ini hanya saya menyampaikan yang saya tahu aja. Sering linglung di rumah ini, gitu. Sering linglung. Sering bingung kayak gitu, kakinya itu berat, perutnya ini gak enak, sininya ini sering berat. Nah, tanda-tanda bahwa seseorang itu terkena gangguan sihir. Yang pertama itu mudah bingung. Nah, kalau orang mudah bingung linglung itu pasti ada sihirnya, kalau enggak ada gangguan jinnya. Yang kedua mudah marah. Orang yang mudah marah itu ada gangguan sihirnya, makanya bojone sampean ndak nesuan di ruqyah. Jadi ruqyah ramari kayak rupiah. Mari. Kalau di ruqyah ora mari, berarti kurang duit kayak rupiah. Iku mari. Yang ketiga, kalau wudu sering batal. Sampai enggak mau sholat, kalau enggak pas wudu, enggak kentut teh. Giliran sudah wudu, baru aja selesai wudu kentut, menandakan ada gangguan di dalam perutnya, ada gangguan jinnya. Yang ketiga, kalau dzikir itu terasa sangat melelahkan, sangat menjengkelkan,
sangat mengesalkan. Jadi kalau nonton YouTube 3 jam 4 jam ngobrol, nonton TV 5 jam kuat. Kalau buat zikir 5 menit wes aduh Kang, terus keju kabeh. Yang keenam itu sering lupa rakaat sholat, sering lupa lah. Kalau non muslim ya ngelakuin apa-apa sering lupa, itu menandakan gangguan jin. Mana ada anak saya kayak gitu, itu tandanya mengalami gangguan jin. Yang ke-8, yang ke-7 itu sering mimpi buruk. Yang ke-9 itu dia itu sering kalau tidur itu giginya gini, rekat gitu loh, itu tandanya gangguan jinnya. Rekat kayak gitu. Kalau ini gangguan, ini gara-gara cinta segitiga. Bukan cinta segitiga ya, ada yang cinta dengan suaminya. Aduh Gusti Allah, bingung dia. Siapa namanya? Aziz siapa? Sri Muhammad Aziz. Barakallah. Subhanallah. Tahu Sini dari mana? YouTube. Dari YouTube. Terus berangkat dari Malaysia ke sini. Masya Allah. Silaturahmi ya. Barakallah. Padahal saya ada rencana bulan depan tuh ke Malaysia. Ada undangan ke sana. Tapi istri saya masih mau melahirkan, jadi saya tunggu dulu sampai selesai melahirkan. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, dat, sifat, semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam Ibu Halimah ini. Halimah namanya ya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam tubuh Ibu Halimah ini dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah. Ayo, la ilaha, dengan kalimat la dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Hai kau bangsa jin, karena kamu tidak mau pergi dari dalam tubuh ibu ini, maka dengan izin Allah terpaksa kamu akan saya ikat di alam Qaf untuk menjadi pelajaran untukmu dan juga semua anak buahmu, dan juga akan saya tarik sukma orang yang telah mengganggu di dalam keluarga ini. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan izin Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam tubuh ibu ini. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya tarik gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat dalam tubuh ibu ini dengan kalimat la ilaha illallah. Hai kau bangsa jin, dengan izin Allah, karena kamu telah mengganggu hambanya Allah, saudara saya yang ada di Malaysia yang bernama Ibu Halimah dan suaminya Aziz, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, terpaksa kamu saya ikat dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Tangannya naik, tangannya diangkat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tempelkan di dada. Tempelkan di dada. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semuanya pedang liatin celana saya. Besok tak beliin semua nih kayak gini nih. Oh, dikasih nih. Kayak barongan. Nanti semua tak beliin kayak gini satu buat silat ya. Buat latihan silat. Amin. Ini naga nih. Oh, tenan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ibu dari Malaysia bingung. Bingung habis ngapain, itu dia bingung. Tadi saya ngapain, itu dia bingung dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Ibu, kita ini punya Allah. Kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah. Jadi tak ada satu apapun di dunia ini yang membuat kita itu khawatir, tak ada. Semuanya yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Apapun yang diberikan Allah terhadap kita itu yang terbaik untuk diri kita. Ibu punya suami nih, berarti suami ini terbaik untuk diri ibu. Ibu punya rumah nih, ya berarti rumah itu yang terbaik untuk ibu. Ibu punya masalah nih, berarti masalah ini yang terbaik untuk diri ibu. Tak ada apapun yang diberikan Allah yang tak terbaik untuk diri kita. Bahkan ketika kita dicaci, bahkan kita dibully, ketika kita difitnah, kita dimarah, kita dibenci sama orang, berarti itu yang terbaik untuk diri kita. Ketika kita dibenci sama orang, berarti kita diminta untuk lebih dekat kepada Allah. Ketika mungkin suami kita ada yang suka terhadap dia, berarti kita lebih diminta untuk lebih dekat dengan suami kita. Kita lebih bisa menjaganya, kita lebih bisa mendoakannya, kita bisa meriadohinya, membuat dia lebih dekat dengan kita. Bagaimana caranya? Dipuasai hari kelahirnya. Itu berarti Allah menginginkan panjenengan sebagai seorang istri untuk lebih bisa menjaga suaminya. Karena yang bisa menjaga suami selain Allah adalah istrinya. Bagaimana suami supaya tak tertarik dengan wanita yang cantik di luar sana. Bagaimana syahwatnya tidak dilepaskan kepada yang bukan istrinya.
Supaya apa? Supaya bisa seperti apa yang diperintahkan Allah. Suami hanya melampiaskan syahwatnya, nafsunya hanya kepada istrinya. Itu adalah ibadah. Melampiaskan syahwat kepada seorang istri itu sedekah. Dan sampaikan baginda Rasulullah, pernah baginda Rasulullah diketawa sama sahabatnya. Berhubungan suami istri itu suatu ibadah. Maka seorang istri harus menjadi tempat yang menyenangkan untuk seorang suami. Bagaimana bisa menyenangkan? Cantik lah gitu. Macai bahasa apa bahasa Malaysia tuh? Dandan. Hah? Dandan lah gitu. Menarik lah. Dalam rumah ke barat-baratan, di luar rumah ke Arab-Araban tuh bagus. Itu saya kalau dalam rumah tak suruh ke barat-baratan, dalam kamar berdua, yang manja, yang cantik, yang seksi, tak apa di kamar. Kalau keluar rumah ke Arab-Araban pakai jubah, pakai cadar, itu istri saya. Jangan kebalik zaman sekarang, zaman edan. Keluar rumah ke barat-baratan, dalam rumah ke Arab-Araban pakai daster. Aduh, suami mah nggak bisa seneng dalam rumah nanti ya tau. Ya ibu, tak usah ada khawatir apapun di dalam hati kita. Selama hati kita itu dekat dengan Allah, selama kita berpegang kepada tali Allah, tak ada satu apapun di dunia ini yang bisa membuat kita itu celaka. Tak akan ada di dunia ini yang membuat diri kita sengsara. Selama kita berpegang kepada tali Allah, demi Rasulullah, hak saya berbicara, tak ada sesuatu apapun yang bisa memberikan mudarat kepada diri kita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau berbuat sihir seperti apapun, orang mau memfitnah kita macam bagaimanapun, orang mau membunuh kita bagaimanapun, tak akan terjadi apa-apa kepada kita selama Allah tetap bersama kita. Walaupun semua orang ingin kita itu hancur, tetapi kalau Allah berkehendak kita itu tetap bisa berdiri tegak seperti huruf alif, tanpa goyah, tanpa owah, tak ada satu orang pun yang bisa. Tapi walaupun semua orang di dunia ini memuja kita, mengharapkan kita mulia, tetapi ketika Allah berkehendak kamu hina, maka kamu akan hina sehina-hinanya. Tapi tak ada rasa khawatir sedikit pun. Sihir macam apapun, kekuatan macam apapun, tak akan bisa menimbulkan mudarat apapun ke dalam diri kita. Termasuk pusaka, termasuk apapun itu, tak akan ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau Allah berkehendak, itu saja. Maka yang perlu kita lakukan hanya bagaimana kita hidup ini benar-benar berpegang teguh kepada tali Allah. Kalau memang itu terjadi bukan atas dasar apa-apa atau bagaimana, bukan, tapi atas dasar kehendak Allah. Demi Allah, saya sendiri nih berbicara karena saya sudah mengamalkan dan saya sudah merasakan. Saya tak akan mau berbicara kalau saya belum merasakan dan belum mengamalkan. Demi Allah, hak mulut saya tak akan berbicara kalau saya belum mengamalkan atau saya belum merasakan. Karena orang yang berbicara tidak dilakukan itu nanti ngambang, tak akan bisa nyambung ke hati. Tapi kalau orang berbicara dia sudah melakukan, dia sudah benar-benar mengamalkan, baru itu nanti ada bobotnya, ada nilainya, nggak ngambang saja. Kayak orang mengucapkan kata cinta, kalau benar-benar dari hatinya akan berasa. Tapi kalau hanya manis di bibir saja, orang bilang cinta aja nggak akan percaya, ya kan? Begitu juga. Saya sering sekali menyampaikan. Nah sekarang panjenengan saya harapkan untuk benar-benar berpegang teguh kepada tali Allah. Maka keluarga panjenengan akan selamat, insya Allah. Jauh-jauh dari Malaysia ke sini. Saya tak minta apa-apa. Yang saya minta hanya rumah tangganya lebih dikuatkan lagi. Kuatnya bagaimana? Tidak akan bisa kalau hanya karena manusia, tidak akan bisa. Kalau sampean suka kepada suami hanya karena suami, rapuh. Demi Allah rapuh. Tapi kalau sampean cinta suami karena Allah, akan sangat kuat. Karena apapun yang akan terjadi, panjenengan akan tetap baik kepada suami, apapun keadaannya. Walaupun suami selingkuh, seumpamanya, walaupun suami itu nggak baik, walaupun suami itu nggak sholat, walaupun suami itu maksiat dan lain sebagainya, panjenengan akan tetap baik kepada suami. Karena baiknya panjenengan bukan karena suami, tapi karena Allah. Begitu juga suami, ketika cinta kepada istri karena Allah, maka akan sangat kuat.
Karena apapun yang terjadi, walaupun jenengan marah, walaupun istri itu kayak gimana pun perbuatannya, nggak akan mempengaruhi pikiran kita. Kita tetap baik kepada istri karena yang kita cari adalah ridhonya Allah, bukan hanya istri. Begitu juga ke orang tua. Begitu juga ke orang tua. Kalau kita baik ke orang tua hanya karena orang tua, bukan karena Allah, bukan hanya karena mencari ridha Allah. Kalau orang tuanya itu sudah pikun, apa bahasa Malaysia pikun tuh? Lupa. Bagaimana kalau kita baik ke orang tua tapi tidak karena Allah? Kita sudah kasih makan orang tua, katanya belum. Kita sudah ngasih uang, katanya belum. Kita sudah ngurusin, katanya belum. Akhirnya kan kita kecewa. Tapi karena kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah, tidak masalah orang tua seperti itu. Dia sudah pikun seperti kecilnya kita dulu, yang sering lupa, kayak itu nggak apa-apa. Yang penting sekarang bagaimana rumah tangganya kuat. Paham? Saya belum tahu ini ceritanya gimana ini dari Malaysia ini. Sekarang giliran saya yang cerita, saya yang tanya. Dari mana? Malaysia. Malaysianya mana? Selangor. Selangor. Siap. Namanya? Sri Muhammad Aziz. Muhammad. Sri Muhammad Aziz. Sri itu kalau di sini dulu asal agama Hindu. Kemudian masuk Islam. Oh, mu'alaf. Siap. Dulu nama asal depan itu ada Sri. Tuh. Ya. Saya enggak ikut. Oh, enggak ikut meditasi. Siwa. Hah? Ada banyak. Ada banyak. Tapi enggak ikut ya, itu dulu ya. Sekarang masuk Islam. Masuk Islam waktu menikah sama ini. Oh, dari agama Hindu nikah sama Ibu Halimah nih. Terus masuk Islam. Tahun berapa nikah? 2009 menikah. Terus masuk Islam. Sebelumnya kan dia bilang suka sama saya. Saya bilang kalau kamu suka sama saya, kamu masuk Islam. Oh, cinta mati sama ini. Allahu Akbar, alhamdulillah. Semoga sampai ke jannah. Amin. Amin. Subhanallah. Menikah tahun 2009. 2009 akhir. Awal. September. Oh, soalnya saya juga di tahun 2009 akhir saya menikah ya, masuk tahun 2010 ya. 2010 tahun 9 akhir saya menikah. Jadi sama pernikahan kita itu umurnya. Ya, hampir sama lah 13 tahun ya. 13 tahun lah. Oke, terus tempat tinggal di Malaysia. Usaha apa di sana? Kerja. Kerja. Proyek. Di proyek. Subhanallah. Kalau istri di rumah? Di rumah. Udah punya keturunan? Sudah ada di sini tidur. Oh, lagi tidur. Berapa keturunan? Satu. Namanya siapa? Ika Nur Safira Listiani. Ika Nur Safira Listiani. Siap. Kalau nama ibu kandungnya siapa? Lasem. Tempat tinggal di mana dulunya? Di Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di Banyumas. Santri ada yang Banyumas? Di Banyumas. Berapa lama di Malaysia? Sudah 20 tahun lebih. Sudah 20 tahun di Malaysia. Subhanallah. Sudah punya rumah sendiri di Malaysia? Sudah punya? Alhamdulillah. Sudah punya usaha sendiri? Enggak. Belum, masih kerja. Yang penting halal ya. Yang penting halal. Alhamdulillah. Banyak cobaannya? Banyak Sangat banyak. Tapi alhamdulillah kuat. Alhamdulillah, berarti sudah dekat kepada Allah. Semakin orang itu semakin banyak cobaannya, semakin kita itu dekat kepada Allah. Iya. Bukan saya saja yang cobaan, semua pun anak pun kena juga. Iya. Kalau ada kotoran tentu tidak hanya cuma kita, tapi siapa aja dalam rumah tuh kena dampak kotoran tuh. Apalagi kotoran tuh mengundang banyaknya lalat atau jin atau setan. Setan itu kata sifat. Ketika buahnya jin yang datang, secara otomatis semuanya terdampak di situ.
Sering mimpi-mimpi yang menyeramkan. Padahal tadi saya belum tanya. Saya cuma mengatakan tanda-tanda gangguan jin, sering mimpi buruk. Kita sendiri sekarang. Nih, dulu pernah mimpi digigit ular sampai sekarang masih ada bekasnya. Makanya saya pengen ketawa kalau ada orang yang bilang katanya ngimpi digigit ular tuh mau dapat jodoh lagi. Gimana kalau yang ngimpi umur 60 tahun udah mau oid, katanya ngimpi gigit ular mau dapat jodoh. Gangguin jin itu iya. Lepas mimpi digigit ini masih ada bekas gigi-giginya sampai sekarang. Lepas itu macam seperti terbakar, hitam semua tangan. Bangun tidur tiba-tiba tampak seperti lebam. Padahal cuman ngimpi, nggak taunya nyata. Mimpi digigit anjing. Jangan kesini anjingnya. Mimpi digigit sama itu anjing. Nah, lepas itu mimpi dikejar orang gila. Orang gilanya jangan kesini. Sini kemarin udah dikatain orang gila. Allahu Akbar. Iya. Tahu isyarah petunjuk itu tadi menandakan ada keburukan yang coba untuk melakukan kedoliman. Suatu hal yang buruk itu diperumpamakan sebagai anjing. Orang gila itu diperumpamakan orang yang hilang akalnya, mencoba untuk mendolimi panjenengan. Allahu a'lam bishawab. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya Allah itu selalu memberikan petunjuk. Apapun itu, tinggal kita ini mau berpikir apa tak gitu aja. Tergantung kita. Maka ketika kita sudah diberikan petunjuk, segera bertindak. Apa yang tidak baik jangan dilakukan. Apa yang baik segera lakukan. Sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, hubungan rumah tangganya bagaimana, hubungan kekeluargaannya bagaimana, saudaranya, terutama kepada orang tuanya. Itu aja penguatnya kita. Ya, selama saya menikah dengan dia nggak ada berhentinya, terus saja sakit. Tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Berarti Allah masih menghendaki untuk terus bersama, dipertahankan. Karena mempertahankan sesuatu yang halal itu adalah jihad. Maka siapapun orang yang datang, entah dia ke Al-Hikmah, ke Peruqiyah, ke kiai, ke ulama, ke gus, kalau ada orang yang bilang, kalau orang itu bilang, kamu cerai sama istri kamu, summa a'udzubillahi min dzalik, orang ini bisa dikatakan keluar dari syariat. Tak ada ceritanya seseorang yang belajar ilmu Al-Hikmah, Peruqiyah, atau apapun itu yang menyuruh orang lain untuk bercerai. Karena apa? Karena mempertahankan sesuatu yang halal itu adalah jihad, barokah, jihad. Sama ketika kita marah, tidak keluar kata-kata yang buruk, itu juga jihad. Mempertahankan rumah tangga itu. Keren mana coba saya tanya, keren mana? Orang yang mengatakan saya lebih baik tidak punya istri biar santai-santai saja, tapi orang yang punya istri sering bertengkar tapi dia tetap punya istri. Keren yang mana? Keren yang punya istri. Kamu bilang mending saya nggak punya teman, saya biar santai, sama orang yang banyak temannya tapi sering ribut. Mending banyak temannya sering ribut daripada tidak sama sekali. Mending sholat tapi ada salahnya daripada nggak sholat gitu. Nggak apa-apa kamu sholat salah daripada kamu nggak sholat sama sekali gitu. Bukan sholat salah, sering lupa. Mending kamu ngasih tapi dikatain orang sombong atau apa daripada nggak ngasih sama sekali, mendingan yang ngasih. Mending kamu nolong orang katakan ibu, nggak apa-apa. Orang ngomong aja, yang penting kamu nolong orang daripada nggak sama sekali kayak gitu. Prinsipnya gitu. Perasaan tadi saya baru ambil wudhu, tapi saya lupa tadi saya belum ambil wudhu, kenapa saya sholat? Sering kali. Iya. Waktu dalam bacaan sering lupa. Soalnya suami jenengan ganteng. Risiko punya suami ganteng. Jangan kepedean. Cari ribut nanti. Ganteng dan sering senang percaya dengan orang.
gampang percaya sama orang, Sering kena tipu. sering kena tipu. Nggak apa-apa, yang penting nggak menipu. Kita bersyukur aja ditipu, yang penting kita nggak nipu. Nggak apa-apa kita dihina dicaci, yang penting kita nggak mencaci. Bersyukur kepada Allah. Pandangan orang kalau kita ditipu itu kita rugi, padahal enggak. Pandangan orang kita itu dicaci hina, padahal hakikatnya tidak. Tambah mulia. Saya itu dari dulu ditipu orang. Dari saya punya usaha. Kalau saya kumpulin udah bisa beli mobil Alphard 3 itu. Bang, ada orang yang nyantri ke sini. Orang itu nyantri ke sini, pasien nyantri ke sini. Itu saya numpang hidup ke saya, numpang hidup di sini. Di pondok ini numpang hidup. Uang saya di bawah 100 juta. Demi Allah. Sampai sekarang apa saya tagih? Belum. Belum, bukan tidak. Belum. Demi Allah ada. Ada. Tapi ya enggak apa-apa. Rezeki saya malah terus bertambah kok. Ya, habis kemarin ada rame-rame demo itu. Apakah di sini tambah sepi? Enggak. Rezeki tiap hari ada. Malah kemarin saya ngebeli Nadia, anak saya motor. Bukannya tambah sepi. Tambah ada terus, tambah berkah insyaallah. Tambah berkah. Berarti ini asli Malaysia, ini orang Indonesia. Demi Allah tadi saya nggak tahu, saya pikir ini juga orang Malaysia. Saya belum dapat petunjuk kalau ini orang Indonesia, maka saya pikir ini tadi juga orang Malaysia. Dan tadi pun saya juga nggak tahu gimananya. Saya baru datang ke pondok ini langsung belum, demi Allah belum ada satu orang pun yang ngasih tahu saya kalau nama itu sakit apa. Ngikutin hati aja. Di rumah nih sebenarnya banyak puhul itu apa? Ikatan. Hampir semua sihir tuh, memang nggak semua penyakit dari sihir. Nanti kalau saya posting di YouTube pun juga pasti banyak nanti yang ngira wah orang sakit kok semua dianggap sihir. Enggak, semua ini enggak, saya nggak bilang semua sihir. Ini karena gangguan ketempelan di rumahnya orang nih karena kayak saya punya salah sama istri. Kalau itu ya ada gangguannya. Kalau itu ada yang nempel. Enggak semuanya karena sihir, enggak. Cuman terkadang yang memang saya tampilkan itu yang menarik saja. Sehari saya nanganin 10-20 kasus. Yang tampilkan satu aja yang menarik, yang bisa untuk dakwah. Supaya hatinya sabar, sholat, biar enggak terkena gangguan sihir. Itu yang saya tampilkan. Kalau semua saya tampilkan ya sehari bisa posting 20 kali. Nah ini orang yang enggak tahu, gosong sendiri setiap ada orang yang sakit sihir. Oh, kamu enggak tahu, sok tahu kamu. Ada banyak puhul di rumah. Puhul tahu tak? Ikatan. Puhul itu ada yang menggunakan foto. Contoh, orang foto di Facebook diambil screenshot, terus setelah itu dibawa ke kuburan ditindih pakai batu. Ada yang ditusuk pas dadanya, nanti orangnya sering sesek. Ada juga yang menggunakan pakaian, ada yang menggunakan rambut. Kalau kita paham asbabun nuzulnya turunnya surat Falak An-Nas itu pun juga karena baginda Rasulullah disihir oleh orang Yahudi menggunakan sisir rambutnya baginda Rasulullah. Termasuk panjenengan ini juga ada gangguan dari puhulnya itu. Allahu a'lam bishawab. Kadang-kadang kencing keluar rambut. Kencing keluar rambut? Nah, seperti kapas. Kapas? Allahu akbar. Terus di dapur tuh banyak belatung. Masak nasi selalu rusak. Padahal baru. Bukan halusinasi. Bukan. Kalau saya makan dibilang anak, saya tanya anak, nasi rusak anak? Tak ada ibu. Tapi kalau saya makan itu nasi sudah rusak. Allahu akbar. Dan itu bukan halusinasi, benar-benar terjadi.
Kalau rasa nak buang air kecil ya, rasa sakit sangat perut, seperti di apa, potong-potong rasanya sakitnya. Dan mau keluar pun rasanya seperti orang mau beranak lah. Tadi kan Sakitnya saya bukan sudah main. bilang ada ikatan, ada yang menempel di perutnya. Jadi waktu sama kerasukan saya sudah bilang. Bilang sama siapa? Nanti dilihatlah videonya. Jadi ada ikatan di kaki juga sering berat. Di kaki. Seperti diikat kaki. Dan memang ada ikatan 3. Bukan cuma ini juga ada. Kayak sakit tulang belakang. Kan tadi saya sudah bilang ada yang menempel di pinggang. Nah, pinggangmu sakit. Yang penting tubuh kita itu jangan sampai kosong. Biar nggak kosong gimana? Diisi dengan apa? Nasi. Tak kaplok kan malah. Nasi dadine tai. Nasi sayur tuh makanan tohir. Makanan tohir. Makanan batin tuh zikirullah. Zikir kepada Allah. Tohir kita, jisim kita itu kayak rumah tuh loh. Rumah kalau nggak pernah dibersihkan, kotor, banyak kotoran ya, iri, dengki, marah, cemburu, sakit hati dan sebagainya. Membuat setan itu mudah masuk. Maksudnya setan itu yang pertama dari marah, yang kedua dari sedih, yang ketiga dari bingung. Bingung itu apa? Alladzi waswisu bisudurin nasi minal jinnati wan nas, was-was. Makanya sudah kalau suami keluar rumah, pasrahkan suami saya kepada Allah. Ya Allah, jagalah suamiku ketika dia di luar rumah sampai nanti dia ke dalam rumah. Doakan. Tak usah ada khawatir apa-apa. Enggak masuk. Satu anak saya pun pernah keluar dari hidung nih, kancing baju seperti ini, warna merah Allah. dari hidung. Bukan dimasukkan dia terus keluar lagi, bukan. Bukan. Umur berapa anaknya? 3 tahun masa tuh. Sekarang 10 tahun. Waktu 3 tahun itu keluar. Tapi tidak ada hari dia kalau merapat Sesak nafas. Allahu Akbar. sampai pucat, kurus, nggak mau makan. Untuk anaknya nanti panjenengan wudu, air wudunya ditampung, terutama air wudu sholat subuh, dimandikan anaknya. Terus menerus sampai sembuh. Ya. Ini yang di rumahnya ada buhulnya ini loh. Ada buhulnya. Tapi pada tahun yang sudah ini lepas pun saya punya payudara sudah hancur, beberapa kali pecah. Inilah yang saya bilang pengobatan di tempat ini. Saya melakukan pengobatan itu 3 metode. Yang pertama itu psikisnya, pikirannya. Yang kedua itu gangguannya. Yang ketiga itu medisnya. Kalau dokter biasanya hanya psikis dan medis. Kalau kita psikis, non medis, medis. Mungkin orang yang mengatakan non medis ini halu. Tapi kalau saya enggak. Dari orang yang sering marah, bingung, linglung, hanya masuk gangguannya, amar, akhirnya dadanya sakit, kanker payudara. Ada yang komplain saya. Terus kalau kanker payudara karena marah, kalau orang belum punya suami, terus gimana gitu? Itu yang ngomong kayak gitu siapa itu? Siapa itu teman-teman? Gus Miftah ya. Aduh, Gus Miftah ini lucu ini. Ya marah apa ya ke suaminya aja, marah ke ibunya, ke bapaknya, ke tetangganya, bahkan bisa marah ke dirinya sendiri kok. Gus Miftah ini kadang-kadang lucu loh ngomong itu. Jam 12 malam orang senang tengah enak-enaknya tidur, saya bangun merasakan sakitnya, tiba-tiba pecah, keluar darah dan nanah. Itu mungkin lebih dari 6 kali itu pecah tuh payudara saya. Sampai sekarang pun masih merasakan sakitnya juga kadang-kadang. Yang sabar ya Bu ya. Yang sabar. Kita punya Allah.
Kita punya Allah. Gak usah takut apapun di dunia ini kecuali hanya kepada Allah. Di sini kita mendoakan dengan Al-Quran dan sholawat. Sekarang ibu mandi dulu, terus wudu, terus sholat ya. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Agus dekat, Mas Agus dekat. Mandikan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ibunya sana. Bantu. Sallallahu alaihi wasallam. Mana? Anta iksiru wa khani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Jadi iki prana lewu saya. Mas Agus ini sayang. Dah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gantengi Omah Valen. Alhamdulillah barakallah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat selalu Mbak. Nggih, Apron terus Az-Zahra. Sehat selalu Gus. Nggih, matur suwun Mbak Az-Zahra. Mbak Acara, jangan lupa sholawat nggih, jalankan sholat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Malaysia. Malaysia. Namanya? Sri Muhammad Aziz. Sri Muhammad Aziz. Sri itu banyak orang Jawa yang pakai nama Sri loh. Banyak kita orang Jawa nih yang pakai nama Sri. Sri rezeki. Iya. Sri itu kalau orang Jawa nggak salah perempuan ya. Sri padi itu, Dewi perempuan itu. Nggih. Asli kelahiran Malaysia ya. Iya. Sering sakit pinggangnya. Pinggang dengan tulang belakang. Sering sakit. Sini yang Tengkuk. sambung-sambungan sendi. Tengkuk berat. Ganteng ya, jadi. Ganteng ya. Wow. Gampang percaya sama orang. Iya, senang saya. Iya, karena memang orang baik. Orang baik itu gampang percaya sama orang. Sering ditipu orang. Ya udah banyak gitu. Gak apa-apa, yang penting bukan kita yang menipu. Pernah nemuin buhul di rumah? Saya nggak pernah. Ya nemuin siapa? Yang saya jumpa ya rambut. Rambut. Ya itu buhul. Tiba-tiba ya muncul. Tadi nggak ada, tiba-tiba ada di situ. Apa itu? Rambutnya seperti diikat Diikat sama apa? sama rambut juga. Diikat juga sama rambut. 3 kali. Di mana ketemunya itu? Satu di dapur, satu di bilik. Satu di dapur, satu di bilik. Bilik itu apa ya? Kamar. Oh, bilik itu kamar. Bos ini di bilik kamar. Iya. Istrinya yang paling parah istrinya. Iya. Sering bingung gitu. Mudah marah. Mudah marah. Langsung dicium. Ajak tidur. Peluk. Malah kalau marah meluk tendang. Kasih duit. Mudah perempuan itu sebenarnya. Insyaallah.
Tapi sebelum sakit dia nggak begitu, dia banyak lembut orangnya. Sebelum sakit tuh nggak kayak gitu, lembut. Makanya jenengan cinta itu. Tapi sekarang tetap cinta kan? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu sebelum sakit gini lembut, senyum, sayang gitu. Sekarang gampang marah. Ada yang mau menginginkan rumah tangga hancur. Pernah sekali jumpa anak patung, itu kan ada sangka burung yang udah kosong nggak pakai, saya simpan di belakang rumah. Terus istri pernah mimpi ayah dia suruh suami kamu lihat di belakang ada apa. Jadi esok pagi saya pergi lihat ada satu patung Patung apa itu? mainan yang kecil Patung hewan, manusia? seperti manusia. Nggak punya kami, nggak tahu tiba-tiba ada Tiba-tiba ada di situ. Terbuat dari apa? yang kain. Terbuat dari kain. Jangan kesurupan ya. Kesurupan aku Budi. Aku terus ngenges dia. Pak Purnomo belajar baik. Dia pernah ada boneka di situ. Padahal sebelum tak ada. Taunya lewat mimpi itu. Iya. Jangan takut sama apa-apa, takut sama Allah aja. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Sudah berapa lama sakitnya tuh? Sejak 2009. Jadi pertama menikah itu sudah ada kayak gitu tuh. Sudah mulai. Allahu Akbar. Hanya tenang mungkin dalam sebulan. Masa lepas itu sudah banyak terus. Gangguan terus. Jadi pertama awal menikah tuh. Ada yang nggak suka sama masuk Islam tah? Di keluarga saya pun nggak suka. Mula-mula saya dihalal. Jadi dihalang-halangi gitu. Nggak suka. Terus nekat. Karena cinta itu ya. Karena cinta lautan tak seberangi, gunung saya daki, lautan aku seberangi. Itulah cinta. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi pihak keluarga itu tak boleh masuk Islam, tak boleh. Terus akhirnya sekarang udah boleh terima. Sudah diterima. Kekasih yang dulu. Tapi dulu sebelum sama ini pernah punya kekasih? Pernah. Playboy. Aduh, Ronaldo ini. Jadinya 2. Aduh, bisa main bola nggak? Nggak bisa. Saya kira tadi Ronaldo. Terus ini udah operasi 2 kali. Kapan operasi itu? Udah mungkin 10 tahun. Kenapa? Jatuh dari mana? Yang pertama waktu
belajar kungfu. Kungfu Panda. Yang kedua waktu kerja. Ikut apa? PSHT? Ikut silat apa? PSHT? Itu yang Chinese. Oh, Pagar Nusa. Kungfu Cina tuh. Wow. Wing Chun. Ya. Iya. Oh, coba nanti praktek sama saya ya. Enggak, bantuin saya ngelawan Opa. Opa punya kungfu panda dia. Kalau saya pakai kungfu itu. Kungfu Pagar Nusa. Loncat. Oh, berarti dulu pernah ikut kungfu. Iya, pernah. Udah lama udah tinggal, sejak cedera udah Udah tinggal. enggak itu lagi. Subhanallah. Di Malaysia sana ada PSHT, ada. Ada silat PSHT di sana. Ada. Pagar Nusa ada di Malaysia? Pagar Nusa. Nggak tahu. Siap. Terus habis dioperasi udah nggak ikut kungfu lagi. Fokus kerja, nyenengin istri. Iya. Iya, karena punya silat itu bukan untuk deng-dengan, tapi untuk pegangan ketika terdesak. Gitu. Mantap lah. Sekarang bisa sampai di Indonesia ya. Udah beli tanah di Jawa. Mantap. Mau mungkin nanti ada rezeki mungkin mau hijrah ke sini. Subhanallah. Mau bikin rumah. Orang Indonesia tuh baik-baik. Orang Indonesia itu mudah menerima. Jadi tak ada yang namanya kamu itu dari mana, kamu itu apa, itu enggak. Orang Indonesia itu ramah-ramah. Jadi jangan khawatir. Memang banyak beza dari Malaysia. Terus di Indonesia tuh banyak kiai. Nanti dukun-dukun abisin. Ya. Termasuk Kiai Sofyan Riki ini, pemberantas dukun santet. Iya. Tak usah khawatir. Gitu. Insyaallah. Allahu Akbar. Padahal saya nggak ngerti ngomong sama Malaysia itu, bahasanya saya nggak ngerti. Tapi wah, enak sih diajak ngomong. Siap. Berarti nanti ngurus apa namanya, pindah warga negara gitu. Iya. Siap. Wong Malaysia sama Indonesia tuh masih satu serumpun kok, masih saudara. Malaysia, Indonesia, Singapura itu saudara sama orang Melayu. Sekarang keinginannya gimana? Pengennya gimana? Keinginannya gimana? Sehat? Iya, sehat. Ya, nggak ada lagi ya gangguan. Amin. Minta kepada Allah ya. Nanti kita berdoa bersama-sama. Nanti saya ijazahkan, saya kasih ijazah sholawat. Karena doa apapun itu selain sholawat sulit diterima oleh Allah. Tapi kalau sholawat itu kecampuran apapun, walaupun tak ada sombongnya, riaknya, insya Allah tetap diterima oleh Allah. Sholawat itu bahasa cinta. Apalagi kita cinta kepada seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah, maka kita pun akan dicintai Allah, yaitu Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan saja sholawat nanti, nggak usah yang anak-anak ya, sholawat aja. Saya pernah mimpi udah lama selepas ada pertama kali lepas masuk Islam, puasa sebulan, puasa yang sangat berat lah untuk saya waktu itu, karena sambil kerja di tempat yang musim panas waktu itu. So lagi puasa saya terus nggak mau putus puasa itu, saya mau habiskan sebulan, baru masuk Islam waktu itu lah. Selepas seminggu habis bulan puasa, saya mimpi
selalu jalan yang sangat berliku-liku, tak habis-habis, sampai nggak saya terus pikir ini sampai bila mau habis jalan ini kan yang penuh dengan halangan. Nah, kemudian saya sudah sampai hujung jalan, mimpi nampak sangat pasti itu ialah surga di hadapan, lagi selangkah di depan itu ialah surga. Dan saya terus masuk. Lepas itu saya nampak tulisan Allah terapung-apung warna emas. Jadi pertama masuk Islam itu sudah diuji dengan puasa ya. Puasa itu namanya puasa Ramadan ya, di bulan suci Ramadan. Bentar lagi kita juga puasa. Itu memang ya lumayan berat, tapi penuh dengan kenikmatan. Kalau kita di sini itu puasa itu orang Jawa namanya poso itu ngeposne rasa. Biar kita itu punya rasa yang sejati, yaitu rasa Rahman Rahim, rasa yang penuh kasih sayang terhadap orang yang tidak mampu, orang yang kelaparan, anak yatim piatu gitu. Karena poso itu ngeposnya rasa untuk menghilangkan rasa-rasa yang tidak baik, rasa iri, rasa dengki, rasa sakit hati, marah, benci dan lain sebagainya gitu. Jadi langsung masuk Islam, langsung puasa itu, masuk bulan puasa itu, puasa akhirnya kuat ya, mantap. Mas Agus puasa ya? Puasa lah. Sok kalah sama mualaf ya. Pak Purnomo turu. Bar guyang-guyu turu. Gantene aku. Tapi ya tapi. Nggih. Nanti saya kasih tasbih. Ya, saya kasih tasbih sama cincin. Saya baginda Rasulullah juga pakai cincin. Saya kasih cincin dari batu. Ambil tabarukannya aja ya. Yang penting tasbihnya untuk wiritan dari kayu bidara. Ini saya kasih ya. Siap. Sekarang diruqyah dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu 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 besar sallallahu terpejam sallallahu 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 anta samsun anta
anta nurun faqa nuri, anta badrun, anta nurun faqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun anta samsun, anta badrun, anta nurun faqa, anta suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah. Mandikan dulu.